Selamat siang, Pak Susanto dan teman-teman. Di sini kami kelompok 1 yang terdiri dari saya, Felix Niko Tamarus Siregar, rekan saya, Peggy, Kalista Putri Siotang, dan Pradono Yurti Marif. Di sini kami akan membahas tentang chapter 5, yaitu suara pelanggan atau the voice of customer. Next. Di sini kita masuk ke bagian pertama, yaitu kualitas yang digerakkan oleh pelanggan. Di sini, kualitas yang digerakkan oleh pelanggan merupakan pendekatan proaktif untuk memuaskan kebutuhan pelanggan yang didasarkan pada pengumpulan data tentang pelanggan kita. Jadi di sini kita berperan sebagai pihak yang membutuhkan feedback ataupun umpan balik dari pelanggan untuk menilai sudah sejauh mana tingkat kualitas layanan kita. Di sini kita membutuhkan yang namanya feedback dari pelanggan untuk mempelajari kebutuhan dan preferensi mereka dan kemudian menyediakan produk dan layanan yang memuaskan bagi pelanggan. Next. Next. Selanjutnya kita masuk ke kelemahan dari kualitas reaktif yang didorong oleh pelanggan. Meskipun secara umum dipahami bahwa mendengarkan dan memahami pelanggan adalah hal yang baik, beberapa perusahaan menerapkan mekanisme feedback pelanggan secara tidak benar. Akibatnya, perusahaan-perusahaan ini ditempatkan dalam mode reaktif daripada proaktif dengan pelanggan mereka. Salah satu kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan adalah bahwa dalam lingkungan yang dinamis, kebutuhan pelanggan itu terus berubah. Masalah terjadi ketika persyaratan pelanggan meningkat pada tingkat yang lebih cepat daripada peningkatan kualitas dan layanan. Nah, hal ini menyebabkan permasalahan itu terjadi ketika apa yang diinginkan oleh pelanggan itu tidak dapat kita penuhi dengan apa yang kita miliki. Jadi di situ terjadi gesekan atau masalah. Hal ini menempatkan perusahaan dalam mode reaktif yang mungkin menandakan perlunya proses besar dan desain ulang layanan. Next. Selanjutnya kita masuk ke pengelolaan hubungan pelanggan. Nah, di sini bagaimana sih kita membangun hubungan yang baik dengan pelanggan yang dimana hubungan tersebut digunakan untuk menilai kualitas yang sudah kita berikan tersebut. Di sini terdapat 4 aspek desain penting untuk manajemen hubungan pelanggan yang akan dibahas. Yang pertama itu resolusi keluhan, yang kedua umpan balik atau feedback, yang ketiga jaminan, dan yang keempat tindakan korektif atau pemulihan. Next. Kita masuk ke resolusi keluhan. Di sini komponen pertama dari proses penyelesaian pengaduan adalah memberikan kompensasi kepada orang-orang atas kerugiannya. Hal tersebut kita lakukan untuk mendapatkan rasa jaminan nih, rasa kepercayaan kalau memang produk yang kita buat itu sesuai standar dan memang ketika terjadi kerusakan atau hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita tawarkan, di situ konsumen berhak untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan keinginannya. Di situ kita harus memberikan kompensasi pada konsumen. Komponen kedua untuk penyelesaian keluhan adalah penyesalan. Perusahaan harus meminta maaf pada pelanggan atas kesalahan yang dibuat. Ketiga, proses penyelesaian pengaduan harus dirancang untuk memudahkan pengadu mencapai resolusi pengaduan sederhana. Proses pemulihan harus dikembangkan untuk mendokumentasikan keluhan, menyelesaikan keluhan, mendokumentasikan pemulihan, dan umpan balik untuk perbaikan. Next. Feedback atau umpan balik. Feedback dapat digunakan untuk memahami perilaku, keinginan, dan kebutuhan pelanggan. Nah, di sini kan kita kasusnya itu, misal kita menawarkan produk dan
ketika datang konsumen dan dia menggunakan produk tersebut dan ternyata tidak sesuai dengan keinginannya, nah di situ kita bisa mengkoreksi nih apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi suatu hal yang tidak dikehendaki oleh konsumen tersebut. Dengan kita mengetahui hal tersebut, kita dapat memperbaiki produk yang kita buat dan kita tawarkan ke konsumen, dan kedepannya diharapkan konsumen-konsumen berikutnya puas terhadap apa yang kita tawarkan. Begitu. Next. Selanjutnya kita masuk ke jaminan. Jaminan harus dirancang sebelum memulai bisnis sehingga karyawan dapat dilatih untuk menerapkan jaminan dan pemasaran dapat mengiklankan jaminan dengan baik. Di sini jaminan agar efektif, jaminan itu harus terdapat 5 syarat agar jaminan itu efektif. Yang pertama itu tanpa syarat, yang kedua itu berarti atau meaningful, yang ketiga itu bisa dimengerti, yang keempat itu mudah ditularkan, dan yang kelima itu tanpa rasa sakit atau mohon. Di sini artinya kelima ini intinya yaitu dalam prakteknya di real life, di kehidupan nyata, konsumen itu harus merasakan kemudahan dalam memperoleh jaminan. Jangan membuat konsumen itu merasa kesulitan untuk mendapatkan jaminan ataupun garansi dari suatu produk. Next. Tindakan perbaikan. Di sini kita masuk ke dalam tindakan perbaikan. Di sini aspek penting dari manajemen hubungan pelanggan adalah tindakan korektif. Ini berarti bahwa ketika terjadi kegagalan layanan atau produk, kegagalan tersebut didokumentasikan dan masalah teratasi agar tidak terjadi lagi. Tim atau komite perusahaan harus ada untuk meninjau keluhan secara teratur dan meningkatkan proses agar masalah tidak terulang kembali. Nah, di sini poin kita yaitu meningkatkan kualitas agar kedepannya tidak terjadi masalah-masalah yang kita inginkan, biar nggak terjadi lagi masalah ke depan. Intinya seperti itu. Next. Selanjutnya yaitu pendekatan kesenjangan untuk desain layanan. Di sini kesenjangan mengacu pada perbedaan antara tingkat kinerja yang diinginkan dan tingkat kinerja yang sebenarnya. Ini bisa menjadi seperti perbedaan antara tingkat kesesuaian yang diinginkan versus tingkat kesesuaian yang ada di lingkungan manufaktur. Kesenjangan itu penting karena setelah diidentifikasi itu adalah kandidat untuk tindakan korektif dan perbaikan proses. Hal ini sama seperti feedback. Jadi tujuannya itu untuk mengetahui apa yang salah, apa yang tidak sesuai, dan apa yang menjadi keluhan dari konsumen. Next. Segmentasi pelanggan dan pasar. Salah satu langkah awal yang diabaikan oleh banyak analis adalah melakukan segmentasi data. Data tentang pelanggan dapat dikumpulkan dari sejumlah sumber, seperti kelompok industri, sumber eksternal, internet, database yang tersedia secara komersial, ataupun dari kuesioner. Next. Kita masuk ke bagian aliansi pasokan strategis antara pelanggan dan pemasok. Secara tradisional, hubungan pelanggan-pemasok telah dipandang sebagai hubungan di mana satu pihak berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari pihak lain. Pelanggan memperoleh keuntungan atas pemasok dengan melatih kemampuan untuk mengganti pemasok pada saat yang sama. Pemasok berusaha untuk mendapatkan kekuasaan atas pelanggan dengan meningkatkan biaya peralihan, sehingga menyulitkan pelanggan untuk beralih ke pemasok lain. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang alat proses rantai jaringan atau proses chain network (PCN) untuk desain layanan. Nah, diagram PCN ini adalah alat yang dapat digunakan manajer saat merancang sistem penyampaian layanan. Diagram PCN adalah diagram alur yang mengevaluasi interaksi antara penyedia layanan dan pelanggan. Bagaimana sih diagram PCN tersebut?
Nah, di sini bisa kita lihat diagram dari PCN bahwa terdapat satu contoh perusahaan, suatu badan usaha yaitu restoran pizza. Di sini terdapat aliran yang dibagi ke dalam dua arah. Yang di bagian luar ini interaksi langsung. Interaksi langsung bisa dengan supplier dan juga customer. Ini restoran sebagai penyedia layanan, mereka bergerak secara langsung tanpa perantara. Jadi misalkan dengan supplier, restoran tersebut bisa menghubungi pemasok untuk memesan keju secara langsung, sedangkan dengan customer mereka melayani customer. Kemudian surrogate interaction ini adalah proses interaksi di mana restoran atau badan usaha melakukan interaksi dengan pihak luar melalui media perantara. Sebagai contoh, ketika perusahaan ataupun badan usaha tersebut pesan lewat online atau melewat penyedia layanan yang lain. Kemudian yang di tengah ini yaitu aliran independent processing, di mana restoran sendiri benar-benar restoran atau badan usaha benar-benar menjalankan aktivitasnya tanpa menyentuh perantara ataupun pihak lain. Jadi seperti misalkan di sini mereka memanaskan oven, kemudian membuat resep, di mana itu dilakukan oleh mereka sendiri. Kemudian peran pelanggan dalam rantai pasokan. Tujuan dari manajemen rantai pasokan adalah kepuasan pelanggan, tapi jika dipikirkan lagi, siapa sih pelanggan dari rantai pasokan itu sendiri? Nah, di sini ada satu contoh di mana ini merupakan perusahaan yogurt. Di sini ada pemasok susu, ada peternak, kemudian di sini ada perusahaan kimia. Nah, peternak ini mereka yang tiap hari menyuplai susu yang akan dijadikan yogurt. Kemudian di sini ada perusahaan kimia yang mereka akan menyalurkan bahan-bahan plastik untuk kemasan dari yogurt itu. Kemudian di sini ada konverter, mereka yang akan mengubah. Nah, dari sini bertemu di tengah, dan kemudian didistribusikan kepada distributor. Distributor tersebut mengirimkan kepada store yang akan disampaikan kepada customer. Nah, customer ini mengembalikan lagi bagaimana sih sebenarnya rasa yang mereka inginkan. Ternyata rasa yang sudah dihasilkan yogurt itu sudah pas, ataupun ternyata nggak pas atau kurang cocok di lidah customer. Jadi mereka mengirimkan balik ke arah distributor. Nah, distributor ini balik lagi ke perusahaan. Jadi ada umpan balik juga di sini. Jadi sama-sama mereka membentuk satu rantai pasokan. Kemudian berkomunikasi di hilir. Operasi memandang biaya dan kebingungan yang terkait dengan upaya untuk memuaskan kelompok pelanggan yang beragam. Lebih murah menghasilkan satu barang yang memenuhi segmen pasar yang lebih besar daripada menghasilkan beberapa produk yang menyenangkan beberapa pasar khusus. Oleh karena itu, profesional operasi tidak memandang pendapatan $1 dari beragam pelanggan secara setara. Rasionalisasi pelanggan dihasilkan dari kesepakatan antara pemasaran dan operasi, di mana pelanggan menambahkan keuntungan dan keuntungan dan manfaat lebih dalam bentuk aktivitas terbesar dari waktu ke waktu. Kemudian pendekatan umpan balik pelanggan yang diminta secara aktif. Ada 3 bentuk. Yang pertama, kontak telepon. Kontak telepon ini bentuk yang dijalankan biasanya dalam bentuk wawancara terstruktur. Nah, tetapi kelemahan dari kontak telepon ini, pelanggan terkadang tidak suka dihubungi ketika jam-jam tertentu. Selain itu juga, ketika kita mempunyai segmen pelanggan, belum tentu mereka memiliki
nomor telepon yang bisa kita jangkau. Kemudian focus groups. Focus group ini di mana perusahaan atau penyedia layanan ingin mengetahui bagaimana sih preferensi konsumen, bagaimana pandangan mereka terhadap suatu produk. Jadi mereka membuat suatu lebih ke ke diskusi satu kelompok pelanggan, dan kemudian itu dari tema yang luas, identify purpose dulu, kemudian mereka menyempit ke dalam pertanyaan-pertanyaan yang lebih sempit ruang lingkupnya, kemudian memilih target pelanggan ataupun target populasi yang ingin mereka jangkau. Ketika sudah mendapatkan pertanyaan-pertanyaan seperti tadi, kemudian ketika sudah memilih, lalu untuk mengembangkan apa yang ingin didapatkan oleh perusahaan untuk menjangkau pelanggan-pelanggan yang sudah ditargetkan tadi, mereka mengembangkan pertanyaan lagi, dan kemudian itu disebar ke grup-grup lain. Grup ini maksudnya segmen-segmen yang lebih luas, kemudian dirangkum dan dikembangkan ke dalam common themes, tema yang umum. Kemudian yang ketiga yaitu survei pelayanan pelanggan. Ada 4 langkah untuk mengembangkan survei yang berguna: mengidentifikasi persyaratan pelanggan, mengembangkan dan memvalidasi instrumen, melaksanakan survei dan menganalisis hasil. Nah, mengidentifikasi kebutuhan pelanggan ini, perusahaan perlu mengetahui nih bagaimana sih apa saja yang sebenarnya dicari dan juga sedang dibutuhkan saat ini. Kemudian dari identifikasi tersebut dikembangkan lagi untuk alat-alat atau instrumen untuk memetakan keinginan pelanggan dan kebutuhan tersebut. Kemudian setelah dipetakan, perusahaan menerapkan survei. Nah, survei ini harus berdasarkan metode yang benar, karena kalau tidak benar akan terasa percuma dan tidak menyasar kepada pelanggan. Kemudian yang keempat itu menganalisis hasil. Nah, di sini ada bentuk survei ya, ada 4. Nah, yang pertama ini di sini bisa kita lihat bahwa terdapat titik-titik yang ini reliable tapi tidak valid karena tidak menyentuh dan tidak tepat sasarannya. Kemudian yang kedua, ini valid tetapi tidak reliable. Maksudnya di sini adalah banyak pelanggan yang bisa merespon survei, namun variabilitasnya sangat-sangat banyak dan itu tersebar di berbagai titik seperti ini. Kemudian not reliable and not valid, di mana survei tersebut, hasil surveinya itu pelanggan tidak tepat sasaran terhadap apa yang dimaksudkan oleh perusahaan dalam pertanyaan survei tersebut, dan juga ketika menjawab variabilitasnya sangat-sangat banyak dan itu menyebar ke titik-titik di luar pusat sasaran. Kemudian reliable and valid, di mana ini yang paling tepat, survei di mana pelanggan merespon dengan tepat sasaran dan juga tingkat variabilitasnya tidak terlalu tinggi. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian pendekatan customer feedback, tapi secara pasif. Tadi kan sebelumnya kan secara aktif. Nah, di sini nanti ada 2. Yang pertama itu menggunakan kartu riset pelanggan, yang kedua menggunakan customer response lines dan situs web. Oke, pendekatan customer feedback secara pasif itu yang kayak gimana? Itu yang lebih ke kontak yang dimulai oleh pelanggan, seperti mengisi kartu keluhan restoran, terus menelpon saluran telepon yang biasanya bebas pulsa, atau mengirimkan pertanyaan melalui situs web perusahaan. Dianggap umpan balik pelanggan yang diminta secara pasif. Menurut penelitian di bidang pengumpulan data pasif ditemukan bahwa
koleksi data pasif menghasilkan peringkat kualitas yang lebih rendah daripada koleksi yang secara aktif. Tidak jelas pendekatan mana yang lebih yang lebih jelas, yang lebih valid gitu. Namun diharapkan orang yang mengisi kartu tanggapan pelanggan berdasarkan inisiatif mereka sendiri, ya yang maksudnya yang pasif ini dengan inisiatif mereka sendiri, mungkin memiliki masalah yang ingin mereka selesaikan. Begitu. Terus untuk kartu riset pelanggan ini, kartu riset pelanggan merupakan cara yang murah untuk melibatkan pelanggan dalam prosesnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa responden kartu ini cenderung mengungkapkan kata yang ekstrim, baik sangat senang ataupun sangat tidak senang. Kartu tanggapan memberikan kesempatan bagi penyedia layanan untuk mengembangkan hubungan dengan pelanggan melalui pemulihan yang benar dari pertemuan layanan yang sangat buruk. Selanjutnya dari sisi customer response line atau telepon bebas pulsa tadi dan situs web. Banyak perusahaan penyediaan situs web dan saluran telepon bebas yang bebas pulsa untuk keluhan, pertanyaan dan pertanyaan pelanggan. Layanan ini ditawarkan oleh banyak pihak ketiga atau dapat ditawarkan secara internal itu di luar negeri. Jadi kayak customer service itu di luar negeri itu kayak bisa disewa gitu, kayak jadi pihak ketiga seperti itu. Next. Selanjutnya retensi pelanggan dari loyalitas. Retensi pelanggan itu apa? Loyalitas itu apa? Retensi pelanggan itu lebih ke cara kita mempertahankan pelanggan kita. Kalau loyalitas itu bagaimana pelanggan kita itu mau tetap bersama kita walaupun kita sendiri tidak secara aktif mengekipnya kayak gitu. Terus indikator penting dari kepuasan pelanggan adalah yaitu retensi pelanggan yang diukur sebagai persentase pelanggan yang kembali untuk mendapatkan layanan yang lebih. Retensi pelanggan tersebut akan meningkat dengan penerapan alat dan konsep layanan yang terdapat dalam bab ini, seperti alat untuk pengumpulan dan analisis data. Ini adalah indikator yang penting yang harus dilacak setiap perusahaan. Terus untuk layanan di mana pelanggan menjadi input dalam proses, variabilitas tadi dapat dikurangi dengan mempertahankan kumpulan pelanggan yang stabil yang terbiasa dengan proses transaksi. Kalau untuk yang loyalitas pelanggan itu dapat ditanamkan dengan menawarkan layanan khusus yang tidak tersedia dari pesaing. Bentuknya bisa bermacam-macam, termasuk kontak pelanggan yang tinggi, maksudnya intensitas kontak dengan pelanggan itu cukup sering dilakukan, atau kemajuan teknologi yang kita terapkan seperti itu. Terus bisa next. Selanjutnya ada ini manajemen sistem customer relationship. Dengan sistem informasi bisnis yang berkembang pesat sekarang ini, terutama melalui internet dan media sosial, perusahaan menerima volume data yang berhubungan dengan pelanggan. Data ini termasuk informasi pribadi, internet, proses, dan preferensi pelanggan. Akibatnya sistem telah dibuat untuk menambang data atau mengumpulkan data. Nah, di sini digunakan untuk meningkatkan layanan dan retensi pelanggan. Nah, caranya meningkatkan layanan dan retensi pelanggan ini melalui data tadi itu yang menggunakan ilmu ini, manajemen sistem customer relationship. Nah, menggunakan data untuk mengelola jadi di sini nanti ada 3 fase manajemen di CAMS ini, yaitu yang pertama ada akuisisi, terus retensi dan peningkatan. Yang pertama itu akuisisi, itu maksudnya itu lebih ke kita mengkolek datanya. Terus yang retensi itu lebih ke bagaimana kita mempertahankan pelanggan dengan data tadi. Terus yang selanjutnya adalah kita melihat peningkatannya. Seperti itu. Bisa next. Ya, selanjutnya ada kasus ini yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan membahas tentang kasus 5/1 atau case 5/1 tentang penyedia transportasi Irlandia, peningkatan kualitas berkelanjutan melalui komitmen kepada pelanggan eksternal dan internal bus LA Ryan.
Jadi di sini saya jelaskan sekilas tentang bus ini. Jadi bus ini itu dibentuk pada tahun 1987 untuk menyediakan layanan perjalanan jarak jauh dan bus kota di seluruh Irlandia, dengan pengecualian itu di daerah Dublin City. Perusahaan ini merupakan bagian yang penting dari infrastruktur transportasi di Irlandia. Bisa dibilang bus Eiraean ini adalah salah satu bus yang paling terkenal dan emang paling diandalkan oleh masyarakat Irlandia untuk berpergian jarak jauh maupun antar kota. Di sini mereka sangat berambisius, sangat berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya, yang tercermin dalam pernyataan misi mereka, yaitu untuk sukses dengan memberikan layanan terbaik kepada pelanggan kami melalui tim yang berkomitmen. Di sini manajemen sangat mendorong untuk mewujudkan komitmen ini melalui dukungan dari pelanggan eksternal dan internal mereka. Nah, kilas dari penjelasan dari saya terkait bus Eiraean ini, di sini kita masuk ke pertanyaan nomor 1. Untuk perusahaan seperti bus Eiraean, mengapa komitmen kepada pemangku kepentingan internal dan pelanggan eksternal itu penting? Di sini kami menjawab karena hubungan antara pemangku kepentingan internal kepada pelanggan eksternal itu adalah bentuk komunikasi antar kedua belah pihak. Pihak pemangku kepentingan dapat menanyakan terkait kritik dan saran tentang layanan bus ini. Apakah ada yang kurang, apakah ada yang sesuai, apakah ada yang tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan, apakah pelayanannya buruk. Nah, di situ intinya yang mau didapatkan, yaitu feedback dari konsumen. Dan pihak eksternal ini dapat memberikan feedback yang berguna untuk mengembangkan layanan bus Eiraean ini. Karena memang seperti yang kita tahu, bus ini memang menjadi andalan masyarakat atau rakyat Irlandia dalam perjalanan jarak jauh ataupun antar kota. Maka memang komitmen atau hubungan antara pemangku kepentingan internal dan pelanggan eksternal itu penting. Next. Nah, kita masuk ke soal nomor 2 tentang kasus 5/1. Diskusi inisiatif yang diperkenalkan bus Eiraean untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan eksternal mereka. Di sini, menurut kelompok kami, inisiatif yang dilakukan oleh bus Eiraean itu sudah sangat-sangat bagus. Karena apa yang dilakukan oleh bus Eiraean itu seperti jadi bus Eiraean ini melakukan atau menyediakan banyak sekali layanan, seperti terdapat tampilan informasi penumpang elektronik dengan informasi terkini di beberapa terminal. Selanjutnya, yang kedua, terdapat perencanaan perjalanan online yang tersedia di website bus Eiraean ini. Yang ketiga, terdapat sistem informasi pelanggan atau berbasis elektronik di web mereka ini. Jadi informasinya sudah lengkap di situ tentang jadwal-jadwal dari busnya. Selanjutnya yaitu layanan pertanyaan atau pertanyaan untuk customer service telepon pelanggan disediakan setiap hari antara jam 8.30 pagi sampai jam 7 malam. Selanjutnya, informasi tentang perjalanan tersedia di Airtel setiap hari. Jadi Airtel ini adalah kayak sistem informasi yang disediakan pemerintah Irlandia untuk masyarakatnya. Jadi informasi tentang bus ini terdapat di Airtel, yaitu sistem informasi di Irlandia. Selanjutnya itu sistem penanganan keluhan yang terkomputerisasi secara terpusat juga disediakan untuk menangani keluhan pelanggan dengan cepat dan efisien. Yang terakhir, kartu komentar pelanggan Freepost disediakan di berbagai lokasi. Tujuannya itu yaitu tadi memberikan feedback tentang apa yang kurang dari bus ini, bus Eiraean ini. Hal-hal tersebut adalah layanan yang diberikan oleh pihak bus Eiraean dengan tujuan yaitu berkomitmen penuh untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. Yang
yang tercermin dalam pernyataan misi mereka, yaitu untuk sukses dengan memberikan layanan terbaik pada pelanggan kami melalui tim yang berkomitmen. Next. Oke, baik, selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya. Baik, kemudian soal nomor 3 yaitu diskusikan manfaat yang dialami bis Airean sebagai hasil dari proyek peningkatan kualitas. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, ada banyak program yang dijalankan oleh bis Airean. Nah, setelah mereka mengeluarkan program-program tersebut, mereka juga membuat proyek peningkatan kualitas tidak hanya untuk internal, tetapi juga eksternal dari perusahaan ini. Nah, dari proyek-proyek tersebut kita dapatkan bahwa terdapat beberapa hal yang bisa dirasakan secara langsung maupun tidak langsung. Yang pertama adalah keterikatan dengan pelanggan. Nah, benefit ini dirasakan ketika bis melakukan integrasi jalur dan ketika melihat perkiraan akan terjadi kemacetan, maka mereka menyediakan layanan tambahan. Benefit ini secara tidak langsung membuat pelanggan berpikir dan memilih ulang bis Airean ketika mereka akan menggunakan layanan transportasi publik, apalagi di jam dengan tingkat kepadatan yang lebih tinggi dibandingkan waktu lain. Nah, ketika mereka membuat layanan tersebut, penambahan layanan di ketika jam-jam padat, itu membuat pelanggan merasakan kenyamanan yang akan mereduksi kemauan untuk dari transportasi pribadi untuk esok hari atau di kemudian hari menggunakan ulang bis Airean karena kenyamanan tersebut. Kemudian manfaat berikutnya yaitu membuat bis Airean memiliki pekerja yang loyal dan termotivasi. Hal ini karena mereka atau bis Airean mendorong sense of belonging, di mana upaya bis Airean dalam membuat pekerjanya untuk berani dan memiliki tanggung jawab kepada pelanggan sebagai bagian dari bis Airean. Ditambah, perusahaan ini juga mengadakan proyek pengembangan skill untuk menempuh studi diploma bagi karyawannya. Nah, ketika bis Airean membuat proyek peningkatan kualitas ini, kita lihat dari si pekerja akan memiliki bahwa saya bagian dari bis Airean ini, saya merasa dipegang dan merasa diperhatikan oleh perusahaan. Itu yang akan membuat pekerja-pekerja mereka loyal dan terus semangat dalam melakukan pekerjaannya. Kemudian manfaat lain yaitu naiknya reputasi bis Airean. Nah, hal ini karena selain karena project improvement itu, mereka juga sebelumnya juga sudah membuat layanan-layanan dan mereka memprioritaskan health and safety untuk pelanggannya. Ini membuat nama bis Airean naik dan membuat pelanggan juga mereka yang belum menaiki ini juga memilih untuk mencoba bis Airean. Cukup sekian dari kami. Bila teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Terima kasih.